disalib untuk tebus dosa kita. Sehingga kita diselamatkan. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Dia bisa lebih tinggi kan? Saya himbau untuk semua sahabat yang tengah menonton. Silent handphonenya atau bahkan matiin aja. Untuk 2 jam ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Aku belum belajar, soalnya baru ya. Pujian penyembahan kita. Haleluya. Kita mulai satukan hati kita. Kita mulaikan doa kita. Ku
Amin. Saksian silakan. Shalom. Terima kasih buat kasih Tuhan sore hari ini kita masih ada sama-sama menuju memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, akhir-akhir ini banyak hal yang saya temui, tapi di sana saya menemukan pertolongan Tuhan yang dahsyat, pertolongan yang ajaib. Hari ini pun tadi saya sempat sama presiden saya bilang kok hari ini ada keluar seperti ini. Tadi pun aku main drum juga kayaknya ada Tuhan aku sanggup ya. Tapi ternyata pada saatnya Tuhan pulihkan semua itu. Ada keluhan di dada kiri saya. Itu beberapa sama jantung katanya. Tapi saya percaya Tuhan pulihkan ini. Karena satu hal saya berkata sama Tuhan. Di satu saat saya juga mengalami satu hal yang amat indah. Tapi itu Tuhan yang buat. Karena manusia itu tidak mampu. Ketika saya melakukan satu kegiatan, tapi di sana ada kegiatan yang lebih membutuhkan penghasilan untuk memenuhi hari-hari. Ketika saya sampai di satu tempat, ada satu anak kecil yang berteriak, "Bapak, saya belum makan, Bapak belum makan." Padahal di situ tempat saya untuk beraktivitas. Tapi saat itu Tuhan bilang, "Pergi kamu, aku akan jadikan." Saya pergi, saya nggak jadi. Terus anak kecil itu bilang, "Oh, terima kasih." Pulang. Tapi besok Tuhan gantikan. Yang terlebih unik lagi, dalam kurun waktu 1 minggu, Tuhan sekolah anak saya meminta persyaratan untuk bisa mengikuti ujian anak saya harus memenuhi bayaran sekian 5 juta harus saya temui dalam 1 minggu. Kami bersyukur 2 hari Tuhan siapkan. Yang paling terindah itu adalah di dalam kehidupan saya saat ini saya masih tetap ada di dalam jalan Tuhan. Amin, amin, amin. Pujian, inilah memang kenyataan yang kita alami di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Selalu dijaga, dipelihara sampai kesudahannya ketika kita tetap setia. Kasih setiamu yang murah lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu
Vero ke depan. Saya mau nyanyi dengan Ibu Vero. Lagu ini lagu yang kita baru, ya bukan baru sih, untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan lagu ini sangat memberkati saya terutama, ya hari-hari ini. Kemarin kita merayakan kematian Dia, disalibkan Dia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dan kita merayakan kemarin, mengingatkan betapa luar biasanya Yesus. Kasih mic-nya dia juga ya, dia bisa nyanyi bareng-bareng dengan saya. Dan ini lagu ini diciptain dia sendiri ya. Ibu Vero ya. Dan biasa tunanetra dengan tunanetra kalau sudah ini kan bisa sama-sama. Jadi saya benar, kalau saudara menghayati lagu ini, saudara, rasanya luar biasa. Ya. Jadi saudara itu kata-katanya saudara perhatikan, dan kata-katanya sangat-sangat menjadi berkat buat saya. Saya merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus. Kalau Dia nggak mati di kayu salib, kita jadi apa? Betul nggak? Oh ya, betul katanya. Kita mau angkat pujian ini biar jadi berkat buat kita semua. Silakan Ibu Vero juga. Hingga Dia beri putranya, sebab itu
mengapa dia mati di kayu salib. Dan itu sudah nanti jawab sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah kedatangan teman-teman ya dari anugerah. Kita akan nanti masuk di dalam kebenaran firman. Amin. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya untuk Kak Helianto dan juga Ibu Vero serta Pak Cetli. Kita semua boleh berkati dengan kesaksian, pujian dan bahkan kesaksian hidupnya ya. Puji Tuhan, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan hidup kami yang sungguh besar berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami.
Segala pujian, hormat, dan bagi namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapak-Ibu yang boleh melingkupi kami pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak kami boleh terlindungi ya Bapak. Kami baik dalam hidup kami ya Tuhan. Jangan dipujikan hati suka dipuji, haleluya. Terima kasih Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Oleh karena kasih-Mu, kami ada sampai pada hari ini. Kami boleh bernafas.
kami boleh hidup dan bergerak sampai ini bukan kata kuat dan jaga kami, tapi semua karena kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu pada siang hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak mengucap syukur. Kami selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di sini. Ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi di sini. Ketika Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Hamba-Mu manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, tetapi kalau Tuhan pakai hamba-Mu bagi hari ini, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami semua. Sampaikanlah suara-Mu hari ini Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Ada kuasa-kuasa lain yang tidak senang, coba-coba mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mengganggu pendengaran kami, mengganggu hati kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami usir keluar dalam nama Yesus. Kami percaya ketika firman dibentangkan sebentar, itu boleh masuk dalam hidup kami, berbuah, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kuasailah tempat ini. Ini doa kami. Kami siap, kami akan duduk diam untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Kami dari tim Gereja Anugerah Bethesda. Gereja kami ada di Kelapa Gading. Nama saya Pendeta Jeffrey Sandap. Di sini juga ada teman-teman tim sepelayanan yang ada di gereja kami. Ada Pak Pendeta Gunawan, istri dan anaknya hadir. Ada juga Pak Pendeta Handaya hadir bersama kami. Ada Ibu Pendeta Rita dan temannya yang sudah bersama-sama dengan kita yang melayani Anak Terang Ministry. Luar biasa saudara. Puji Tuhan. Saya tadi ketika saya masuk, saya ikut puji-pujian. Saya itu di Gereja Anugerah Bethesda di Kelapa Gading dipercayakan sebagai Ketua Praise and Worship. Saya melihat anak-anak Tuhan yang melayani khususnya di altar ini luar biasa sekali saudara. Luar biasa. Puji Tuhan. Kenapa saya katakan luar biasa? Bermusik itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan punya skill bagus. Tetapi kalau bermusik dalam gereja dibutuhkan bukan hanya skill, tetapi kekompakan. Ya, kekompakan. Selain kekompakan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang dibutuhkan itu adalah kode ya saudara. Ada apa namanya? Antara WL dengan pemain musik itu harus ada, bukan cuma chemistry ya. Harus ada apa namanya ya? Ya, itulah kira-kira. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang saya lihat di sini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka tidak pakai kode, saudara, tapi kompak. Saya tidak habis pikir, ya.
Kami biasa bermain musik, saudara. Menggunakan feeling, Pak. Iya. Jadi mereka menggunakan feeling ya dalam berkolaborasi ya satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan dulu bagi mereka. Puji Tuhan, saya bangga saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya ini kali yang kedua ya, saya boleh bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada. Waktu itu kali yang pertama kami datang dengan tim juga, tetapi bukan di tempat ini. Makanya saya bingung tadi, saudara. Kami turun di tol Kebun Jeruk ya. Turun, terus di map disuruh putar balik arah Selipi lagi. Jadi kami masuk di tol Selipi lagi, baru masuk tol Tangerang, keluar di Kedoya tadi. Baru nyampe saya pikir di perumahan yang kemarin, Pak. Ya, itu pertama kali saya ke situ. Nah, puji Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan kita ada di sini. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita semua. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak akan panjang lebar dalam kata-kata pendahuluan saya. Saya akan mengajak kita, saudara, untuk buka Alkitab kita. Saudara simak saja ya. Saya lihat di sini paling banyak tunanetra ya. Tidak bisa lihat, tidak bisa dengar juga. Bisa dengar. Iya, puji Tuhan ya. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Saudara boleh tidak lihat, tetapi kalau saudara dengar kebenaran firman Tuhan, saya percaya disitulah iman saudara muncul. Dan saudara akan lebih kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Matius 7 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara simak saja, saya akan bacakan bagi saudara. Saudara dengar baik-baik. Dan simpan dalam hati ya. Begini bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan di sini Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, dia beri judul Hal Pengabulan Doa. Begini bunyi firman Tuhan. Saya bacakan bagi saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Katakan amin saudara. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayatnya yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ada nggak? Tidak. Nah, ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ada nggak? Tidak. Ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang apa? Meminta kepadanya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Matius 7 ayat 7 ini bicara tentang doa. Ada yang tahu di sini apa itu doa? Apa tadi? Siapa tadi? Komunikasi dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Ada tadi satu yang bilang berbicara dengan Tuhan. Iya. Itu doa. Doa adalah alat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan.
Makanya di dalam coba baca Yeremia pasal 33. Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 3. Begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya apa? Doa itu adalah alat kita berkomunikasi, alat kita berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi satu hal saya ingin sampaikan kepada saudara. Ada doa yang ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Ada nggak di sini? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab doanya. Coba angkat tangan. 1, 2, luar biasa ya. Luar biasa, ada 3 orang. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab doanya. Puji Tuhan, ada di sini. Yang kedua, ada doa yang ketika dia berdoa kepada Tuhan, itu butuh proses. Ya, ada yang jawabnya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, saudara. Karena memang butuh proses. Tetapi Tuhan jawab. Jadi yang kedua, doa itu butuh proses, ya. Tetapi yang ketiga, saudara, ini yang ingin saya kita akan coba untuk bicarakan pada siang hari ini. Yang ketiga, ada doa yang Tuhan tidak jawab, saudara. Ada doa yang sama sekali Tuhan tidak jawab. Nah, ini akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Ada 3 faktor kenapa doa kita tidak dijawab. Ada nggak yang selama ini kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah gumuli, sudah bertahun-tahun, tetapi sampai sekarang belum Tuhan jawab? Ada. Puji Tuhan. Masih ada, saudara. Ya, ada. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Dan kita lihat dulu, saudara, ada 3 faktor doa kenapa Tuhan tidak jawab doa kita. Yang pertama, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Bisa ditampilkan? Yakobus pasalnya yang keempat. Ayat 2 dulu, saudara, ya. Saya baca ayat 2 dulu. Ayat 2 yang sudah ada di saya di sini. Begini, Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Ini faktor pertama kenapa doa kita tidak dijawab, ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Perhatikan baik-baik, membunuh, iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa? Tidak berdoa. Ya, memang kalau tidak berdoa, jangan harap akan dapat sesuatu dari Tuhan. Tetapi kalau kita sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi Tuhan juga tidak jawab, nah ini masalahnya, saudara. Ya, ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, ya. Kamu meminta, berseru kepada Tuhan, atau kamu berdoa juga, tetapi apa? Kamu tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Karena di dalam Alkitab dia berkata di dalam ayatnya yang ketiga, karena apa? Karena kamu salah berdoa. Loh, Tuhan, kok selama ini apa yang salah dengan doa-doa saya? Kenapa salah berdoa? Ayat ini dia berkata, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan
hawa nafsumu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, faktor doa pertama kenapa kita tidak dijawab oleh Tuhan, salah meminta. Yang kita minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ingat, di dalam Alkitab firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan paling benci dengan hawa nafsu. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan dia berkata bahwa hawa nafsu itu adalah perseteruan dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa doa kita tidak dijawab. Karena yang kita minta adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya kasih tahu kepada saudara, Tuhan itu adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu mana keinginan kita, dia tahu juga mana kebutuhan kita. Ada banyak anak-anak Tuhan berdoa kepada Tuhan yang dia minta sesuai dengan dia apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan, saudara. Benar apa benar, saudara? Banyak anak-anak Tuhan seperti itu, yang dia minta apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Dia tidak punya pekerjaan, tapi dia minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mobil Mercy. Tidak punya pekerjaan. Padahal yang Tuhan mau, dia minta apa, saudara? Pekerjaan. Ya, anak-anak Tuhan banyak seperti itu. Makanya kalau ada doa-doa yang model seperti ini, harus introspeksi. Kita harus sadar hari-hari ini, kalau doa kita macam seperti ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan bilang bahwa jangan harap dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Meminta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya saya dikasih waktu berapa lama Pak Guru? 20 menit? 20 menit? Oke, saya secara cepat ya. Saya nanti saudara baca saja di rumah ya, karena waktu kita terbatas. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai 13. Atau coba tampilkan saja 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Coba ya supaya kita lebih cepat. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai. Satu waktu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berfirman, 1 Raja-Raja 3. Coba saya lihat ya. Satu waktu, saudara yang kasih, saya cerita dulu ya. Satu waktu Tuhan berfirman kepada Salomo. Dia bilang begini. Sebelum ayat ini kita baca, kita lihat dulu ya. Saya cerita dulu kepada saudara. Satu waktu Tuhan bilang kepada Salomo, Salomo, mintalah kepadaku, apa saja akan kukabulkan. Kalau saudara baca ayat sebelum ayat ini ya, apa saja yang kamu minta, saya pasti kabulkan. Tetapi ada satu hal yang Salomo minta kepada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, tetapi yang dia minta hanya hikmat. Dan lihat baik-baik, permintaan Salomo itu dianggap layak. Permintaan Salomo itu dianggap benar di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi? Muncullah ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, jadi berfirmanlah Allah,
kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengetahuan untuk memutuskan hukum. Ayat selanjutnya, ayat 12. Ya, ayat 12 ya, saya bacakan saja di sini. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang yang seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta. Perhatikan baik-baik ya. Inilah Salomo. Dia minta bukan sesuai dengan keinginannya, tetapi kebutuhannya. Nah, lihatlah ya, orang yang meminta sesuai dengan kebutuhannya, ayat 13 dia bilang, dan juga apa yang tidak kau minta, ku berikan kepadamu. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Bahkan keinginan kita pun Tuhan tahu, saudara. Amen. Tetapi ketika kita hidup benar di mata Tuhan, ketika kita hidup apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata dalam ayat 13, dan apa saja yang tidak kau minta, aku berikan. Umur panjang, kekayaan, semua Tuhan berikan. Intinya, hidup benar dulu di hadapan Tuhan. Amen. Amin. Jadi kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Yang kita minta sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada anak-anak Tuhan di sini yang meminta hanya untuk memuaskan hawa nafsu, jangan harap doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara berdoa hidup benar di mata Tuhan, saya percaya saudara, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Yang kedua secara secepat saja. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Sudah bisa? Ya, gini. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Perhatikan baik-baik. Ini firman-Nya. Hendaklah ia memintanya apa? Dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita bimbang. Apa itu bimbang, saudara? Ragu. Apa itu ragu? Kurang percaya. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya hari ini kenapa doa kita tidak dijawab? Karena saudara kurang percaya. Saya dari kecil, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada lagu lama ya. Ada lagu lama sekali. Dari sekolah minggu saya sudah tahu lagu ini. Dia katakan begini, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Amin. Saudara mau percaya, saudara? Amen. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tuhan kita Allah yang tidak terbatas kuasanya, saudara. Yang Tuhan butuh dalam hidup kita hari ini cuma satu, percaya saja. Amin. Satu waktu ada 2 orang buta, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ikut Yesus. Ya. Di sini banyak ya. Ya. Nah, saudara-saudara, ada ini di situ di dalam Alkitab tercatat cuma 2 orang. 2 orang ikut Yesus. Mereka sudah lama ikut Yesus, tetapi Yesus masih berkata begini kepada mereka, percayakah kamu aku dapat melakukan? Amen. Artinya apa, saudara? Ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Sudah lama ikut Tuhan, tetapi Yesus masih tanya lagi. Artinya apa? Yesus mau lihat, punya imankah engkau atau tidak?
Banyak anak-anak Tuhan sudah bertahun-tahun masuk gereja, sudah bertahun-tahun datang ibadah kepada Tuhan, tetapi belum percaya sungguh kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan bertanya lagi kepada mereka, percayakah kamu aku dapat melakukan? Pada waktu itu mereka katakan, kami percaya. Dan apa kata Tuhan kepadanya? Jadilah engkau sembuh? Tidak. Tuhan bilang begini, jadilah menurut percayamu. Amin. Amin. Jadilah menurut percayamu. Saat itu juga terjadi mujizat. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara, percayakah kamu kepada Tuhan Yesus? Seringkali doa-doa kita terhambat karena kita kurang percaya. Seringkali doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena apa? Karena kita ragu dengan Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan dengan jelas katakan, kalau kita percaya, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Setiap pergumulan, setiap masalah, setiap apapun yang sedang kita hadapi, saya berkata kepada saudara hari ini, masalahmu boleh besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Amin. Saya dan saudara mungkin punya masalah yang berbeda-beda. Ya, saya punya masalah lain, Pak Gun punya masalah lain, saudara-saudara punya masalah lain. Tetapi ingat satu hal, kita punya Tuhan yang sama. Amin. Kalau orang lain Tuhan sembuhkan, saya pasti Tuhan sembuhkan. Kalau orang lain dapat mujizat, saya pasti dapat mujizat. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sama. Dan kuasanya tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Saudara hanya butuh percaya saja. Amin. Amin. Percaya saja, saudara. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Mulai saat ini saudara percaya saja. Percaya itu seperti ini, saudara. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi seluruh kehidupan kita itu biar Tuhan yang kendalikan. Ya. Itu percaya. Serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya setiap pergumulan, setiap masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan kita. Amin. Katakan amin. Yang terakhir, saudara, Yesaya pasal 59. Amin. Yesaya 59 ayatnya yang ke-1. Saya bacakan saja ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ini hal yang ketiga. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Yang ketiga, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, perhatikan baik-baik, yang memisahkan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa, saudara? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menjemunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Perhatikan baik-baik. Inilah penyebabnya, saudara. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Setiap keluh kesah kita, setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tetapi apa Tuhan jawab? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena ayat ini berkata bahwa yang membuat dia menjembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mau mendengar. Ini musibah, saudara. Saya katakan, Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar,
Tetapi kalau dia sudah tidak mau mendengar, bahaya saudara. Ya, bahaya. Bahaya saudara. Dia dengar setiap kalau kesah kita, tetapi dia tidak mau tahu dengan masalah kita. Itu artinya ayat ini ya. Tuhan dengar, tetapi dia tidak mau tahu. Dia tidak mau pusing, saudara ya. Apa penyebabnya? Dia berkata seperti ini. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa saudara? Segala dosamu. Akar segala kejahatan adalah dosa saudara ya. Segala dosa. Ya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada yang masih terikat dengan dosa hari-hari ini, bertobat. Ya. Yang masih punya keterikatan dengan apa yang namanya dosa, tinggalkan saudara. Itu penyebab daripada saudara tidak dengar doamu. Saudara mau didengar doa kita? Amin. Kepada Tuhan, tinggalkan itu semua. Saudara akan melihat pemulihan Tuhan akan berikan, dan doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya, coba saudara, ini yang terakhir, mari coba kita merenung sejenak ya. Kita merenung. Tutup mata jasmani kita saudara. Matanya tutup ya. Saudara boleh berkomunikasi dengan Tuhan saat ini. Karena inilah saatnya Tuhan ingin mendengar setiap keluh kesah kita. Berseru kepada Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan dengan caramu sendiri, saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menjamah hati dan pikiran saudara. Sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan dengan caramu sendiri. Ingat, bahasa tetesan air mata saja Tuhan ngerti. Amin. Makanya hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ngomong kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Kalau ada doa-doa kita yang selama ini salah, rubah saudara. Bertobat pakai cara Tuhan, bukan pakai cara kita, ya. Haleluya, 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 haleluya. Ngomong dengan Tuhan. Mulai sekarang ngomong. Ada 5 menit saudara. Saya kasih waktu 5 menit. Ngomong dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan dengan caramu saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di sini. Tuhan sementara menjamah saudara hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan di tempat ini. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya. Tetap ngomong kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih ada waktu saudara. Jangan biarkan waktu ini terbuang dengan sia-sia saudara. Ngomong kepada Tuhan. Ngomong kepada Tuhan dengan caramu sendiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi namamu Yesus. Glory bagi namamu Yesus. Haleluya. 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 Oh,
Tuhan mau kita disembuhkan hari ini. Katakan kepada Tuhan, ku jawab katakan kepada Tuhan, ini kami Tuhan, ini hati saya Tuhan. Belajar berkata ya pada kehendak Tuhan dan bukan kepada kehendak kita sendiri. Aku jawab, serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lagi katakan ku jawab ya Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami terus diingatkan, diajarkan untuk bagaimana kami berdoa dengan benar. Karena Tuhan Maha dengar, Tuhan Maha tahu. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Yesus Tuhan, Allah yang hidup, yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus punya kehausan untuk mau berkomunikasi dengan Engkau, dengan Bapa kami yang di sorga, dengan Bapa yang baik yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kami Tuhan harus selalu mengucap syukur dan berdoa kepada Engkau. Kami diajarkan berdoa oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai hal seperti itu pun Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Lailah Tuhan kami bisa berdoa dan punya kehausan untuk berdoa dan selalu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kembali Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, Bapak Pendeta Jeffrey Sandang. Tuhan pakai dia semakin luar biasa. Harapan-Mu semakin bertambah-tambah bagi dia. Kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Dan terus dia melangkah di dalam pelayanan yang semakin maksimal, bekerja di dalam Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, pelayanan diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan melindungi perjalanan hamba-Mu kemana dia pergi dan keluar Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati rumah tangga keluarganya semuanya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu yang mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan semua kami yang diberkati Tuhan kami berkata amin. Baik, saudara diberkati. Jadi saudara mau dijawab doa saudara? Amin. Kalau saudara mau dijawab doa saudara, saudara harus percaya. Yang kedua apa? Jangan ragu. Jangan ragu. Yang ketiga? Jangan Kiri. Yesaya 59 ayat 1 apa? Hah? Jangan berbuat dosa. Supaya saudara mau dijawab doa saudara. Ya, jangan ada berbuat dosa atau jangan ada dosa. Saudara sampai dimanapun nggak akan dijawab doa saudara.
Ya, karena dosa itu penghalang segalanya. Mau bertobat? Amin. Termasuk saya juga. Bukan saudara aja, termasuk saya juga. Supaya saya punya keinginan, kerinduan dijawab oleh Tuhan. Ya Pak Sugito ya? Ya. Semua kita pengen dijawab oleh Tuhan. Doa-doa kita. Asalkan jangan berbuat kejahatan. Itu aja sih prinsipnya, nggak ada yang lain lagi. Saya yakin saudara menyadari itu kejahatan apa? Betul nggak? Nggak ada yang anak kecil lagi di sini. Semua kita sudah dewasa, semua udah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi hati-hati kalau kita minta sama Tuhan. Tadi kita sudah diajarin oleh Pak Jeffrey ya. Jangan kita berbuat dosa. Sampai dimanapun engkau berdoa, nggak akan dijawab oleh Tuhan. Karena ternyata penghalang berkat kita, penghalang segala kerinduan keinginan kita adalah dosa. Bertobat. Baik, sekali lagi tim dari Anugerah terima kasih untuk firman-Nya. Saya yakin ini bekal kita semua untuk kita bisa boleh memperoleh sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Baik, saudara ingin memberi yang terbaik bagi yang ada di online. Di sini ada nomor rekening yayasan. Doakan Bapak Ibu ya supaya di bulan Mei ini kita mau memperpanjang tempat ini. Ternyata udah mau setahun deh, nggak terasa. Dan kita komitmen atau saya pengurus semua pengen 2 tahun tempat ini. Doakan biar semua berjalan dengan baik. Ya, keinginan dan kerinduan ya ATM untuk memperpanjang tempat ini. Kalau saudara ingin menabur, silakan tanya Ibu Lili untuk rekening yayasan, atau yang di online bisa lihat di layar monitor. Saudara bisa nggak yang di online? Biar apa yang sudah tabur, saya percaya itu saudara pasti memperoleh berkat ilahi yang datang dari Tuhan. Doakan biar bulan Mei, akhir bulan Mei kita memperpanjang tempat ini. Ya, kita percaya sini penuh dengan kemuliaan Tuhan dan beri yang terbaik buat Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Baik, saya akan berdoa dulu. Bapa di sorga, kami berdoa buat firman-Mu. Ternyata yang menghalangi segala berkat-berkat kami adalah dosa. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, lenyapkan itu dalam kehidupan kami, agar kami memohon sesuatu di hadapan-Mu, dan Engkau pasti akan jawab. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, dan kami sebentar mau beri ya Bapa. Berkati orang-orang yang akan menabur di dalam pelayanan hari ini. Dan kami percaya apa yang mereka kami tabur itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sambil kumpulkan persembahan, kita mau naikkan pujian ini. Kalau yang udah selesai ngasih persembahan boleh bangkit berdiri ya. Allah sumber kuat. Haleluya. Hallelujah.
terima kasih semuanya. Pak Periadi, Pak Sugito, Pak Rianto, Jonathan, Well, Carol, Cynthia, dan Dewi S katanya. Baik, hari ini hari yang luar biasa ya. Ya teman-teman, sekali lagi buat kita di tim dari Anugerah, terima kasih untuk pelayanan Pak Gun, terima kasih. Hari ini ada yang ulang tahun pas hari ini. Berikan mulai Ibu Vero ke depan. Ya, Ibu Vero ke depan. Pas hari ini dia ulang tahun. Wah, luar biasa ya. Nanti ada kue ulang tahun juga. Dan yang ulang tahun hari ini, bulan ini luar biasa ada banyak. Ya, bulan Maret. Wah, Maret. Bulan April kan bulan April ya, bulan Maret. Ya, nanti saya minta yang berulang tahun siapa-siapa aja Ibu Lili ya. Yang ulang tahun ke depan. Ya, kita mau doain Ibu Vero pas hari ini. Ya, kita mau minta doa dari Pak Gun. Silakan Pak Gun minta doa buat Pak Ibu Vero dulu. Nanti berikutnya karena dia sudah pegang apa? Kuenya. Happy birthday. Siapa lagi? Ibu Lamria, Oma Lamria. Siapa lagi ya? Ibu Lamri. Happy birthday. Haleluya. Siapa lagi? Pak Alung kan? Pak Alung nanti. Ayo. Mas Sugito, berdiri. Mau didoain ayo, mau didoain. Gak usah, gak apa-apa, gak pagi kita juga, gak apa-apa. Mas Sugito berdiri aja ya. Ayo. Kita angkat pujiannya satu lagi ya. Happy birthday ya. Puji Tuhan. Ayo kita semua boleh angkat tangannya kepada teman-teman kita yang berulang tahun.
Ada 4 orang yang berulang tahun ya. Hari ini spesial Ibu Vero ya. Iya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau baik sekali. Tuhan yang memberikan kami sebuah kehidupan yang kami jalani, sekalipun di dalamnya terisi hal-hal yang tidak selalu nyaman. Selalu ada banyak pergumulan, selalu banyak tantangan. Bahkan sakit pun kami bisa mengalaminya tanpa kami bisa sadari. Tapi Tuhan, disitulah kami melihat kebaikan-Mu, bahwa Engkau menyertai kami dengan sempurna adanya. Boleh kami lihat Tuhan, sampai hari ini kami masih ada. Terkhusus Tuhan, ucapan syukur ini dinaikkan oleh anak-anak-Mu ya Bapa. Ada 4 orang di tempat ini Tuhan. Terkhusus Ibu Vero yang hari ini berulang tahun, dan teman-teman yang lain berulang tahun. Bapa di sorga, mereka mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang hidup, yang mengaruniakan kehidupan bagi mereka. Bahkan Tuhan menjaga setiap langkah-langkah hidup mereka, hari lepas hari, hari lepas hari, bahkan sampai tahun demi tahun, sampai hari ini. Disitulah ada penyertaan Tuhan. Sampai di sini pun Tuhan masih menyertai Ebenezer. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Kami bersehati meminta dengan iman kepada Kristus. Biarlah kekuatan kesehatan Tuhan berikan di dalam nama Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan nyata aman bagi setiap mereka di dalam nama Yesus. Bahkan umur panjang pun Tuhan berikan. Sukacita Tuhan nyatakan. Damai sejahtera Tuhan limpah-limpahkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Kau jaga mereka terus Tuhan, dan pakai hidup mereka menjadi kesaksian yang luar biasa. Sekalipun mereka terbatas oleh karena mereka tidak bisa melihat, tapi Tuhan satu hari mereka akan melihat. Amin. Melihat Engkau luar biasa, melihat menatap wajah-Mu yang mulia Tuhan. Bapa di sorga, tidak ada yang Engkau ciptakan gagal. Kalaupun mereka ada seperti ini Tuhan, Alkitab mencatat karena ada kehendak Bapa, ada rahasia yang tidak diketahui oleh manusia, tapi Tuhan izinkan ini terjadi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada satu hari nanti kami semua akan sama dengan tubuh yang baru, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kami semua akan melihat Engkau Tuhan Yesus. Termasuk mereka berulang tahun ini, termasuk juga teman-teman kami semua tidak bisa melihat nih Bapak. Mereka hanya sementara saja, tetapi di kekalan yang tidak terhitung, yang tidak terukur jarak jauhnya Tuhan, kelamanya Tuhan. Di sanalah kami semua bersama-sama Engkau, dan kami melihat kemuliaan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau jaga mereka Tuhan. Limpahkan berkat-Mu Tuhan atas mereka, dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak yang bawa kami untuk teman-teman kami berulang tahun. Thank you Jesus, Engkau sudah terus pelihara mereka luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gun. Silakan dulu yang ulang tahun Pak Gun. Silakan 1-2 patah kata dari tim Anugerah. Ya silakan duduk. Silakan duduk. Nanti kuenya nanti dibawa ya. Nanti kita makan bareng-bareng. Terima kasih buat kuenya Ibu Vero. Kami tentunya mengucapkan selamat ulang tahun ya buat teman-teman di sini yang tadi berulang tahun. Ada orang di sini saya lihat ada yang banyak wajah baru Pak Cenli. Iya. Iya, ada juga yang wajah lama. Iya. Banyak wajah. Tapi yang wajah baru itu ada dari Bekasi Pak. Bekasi ya. Iya. Nah, mereka jauh. Ada yang dari Cibitung. Dari Cibitung. Yang mana dari Cibitung? Angkat Cibitung, angkat tangan. Bapak Ada yang di Cibubur. dari Cibubur mana? Cipinang. Cibubur, Cipinang banyak. Taman Mini. Taman Mini di Saya ke Cibitung. Ya. Kemarin saya ke Pasar Lama sama istri saya kan, ke Pasar Lama Tangerang sini. Saya lihat ada satu yang tidak bisa melihat, tapi dia
main gitar, Joko. nyanyi luar biasa. Ah, iya kan? Iya, itu betul dia Pak. Oh, siapa Joko, namanya? Joko. Joko. Iya. Matias Joko. Di pasar lama di depan Iya. potong babi itu Pak. Iya, iya. Tapi bukan yang dipotong babinya Pak. Iya, yang doa terima kasih sama istri saya. Ya, itu kayaknya yang di tempat Candi. Iya Pak, ya benar. Dia memang di situ Pak. Iya, dia jadi lagu rohani, lagu rohani. Kalau udah satu nyampe sana itu jauh ya. Oh nyampe Pak, pasti dia nyampe kemana-mana aja dia nyampe. Iya. Tapi kami harus bicara jujur, saya minta maaf. Ya, tadi saya sama istri saya di mobil. Mereka tahu nggak, saya tahu Pak Celi kalau bilang jam 10 dan jam 10 mereka mulai. Nah mereka walaupun nggak melihat, ya mereka sampai kapan waktu kita yang melihat tinggal di Tangerang lagi deket, nggak jauh lah ya di Polis ya. Kita telat loh, kayaknya aku sering telat. Maafkan ya. Nggak apa-apa Pak. Ya jadi apa ya? Sangat sukacita kami di sana ya. Amin. Mau infokan kepada kami di sana ya Pak Celi. Oh iya iya. Ada plan untuk Balikpapan. Jadi kami sebagian yang bisa hadir. Terima kasih Nona Rita, ada dia juga seorang baru pertama kali Nona ya? 2 kali ya? Oh udah 2 kali. Iya. Terima kasih juga Pak Handaya, Pak Jody Sanda, Ken, Ibu Wati. Kami berdoa. Ini ibu di sini Nona siapa? Hilda. Iya, Nona Hilda ya. Nona Hilda dari Papua, Ambon. Kupang ya. Jadi kami 7 orang hari ini datang ke tempat ini. Terima kasih buat tim yang luar biasa. Ya, saya kalau kesini saya langsung ingat walaupun kita mungkin tidak lengkap pemain musik nggak lengkap, tapi di sini full band. Ya cukup bawa pembicaranya saja. Ya terima kasih ya, kalian luar biasa dan kalian berikan kami satu semangat yang lebih lagi kami bersyukur begini, bukan kami ini kok kalian bisa ya seperti itu gitu. Jauh, dan salah satu bukti kalian tuh cinta Tuhan. Amin. Amin. Kalian bisa datang ke tempat ini dengan meraba-raba ya, dengan punya kekurangan. Ya, meraba-raba kan? Ini hanya kata-kata pola sedikit ya. Dan meraba-raba tidak sampai di sini gitu kan. Tapi kami ini yang melihat itu kadang kami tolak gitu, kadang kami masih males ya, kadang kami masih hitung gitu toh. Nah, tapi puji Tuhan, semua karena Tuhan itu baik. Amin. Dan bisa berkumpul bersama-sama. Kami rindu Pak Celi, kasih jadwal lagi Pak. Ya, Kabarin ya. Ya. Nah, nanti saya ajak tim pihak kami ini lagi. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Ya. Ini gerejanya ada di Kelapa Gading, teman-teman. Iya, gereja ada di Kelapa Anugerah Gading. Bethesda Kelapa Gading kan teman-teman sudah tahu. Kalau mau ibadah silakan ke Kelapa Gading. Loh, Iya, bukan Permata. bukan Permata ya? Bukan Permata. Ya, C21 sampai 23 itu pernah lah waktu itu kan Iya, sering ke Natal. GAB kan Natalan kan. Ya nanti barangkali kalau Natal ya. Iya, Kalau Natal. bisa ya bisa diatur lah Iya. buat bantu. Natal mengisi kemarin kita lupa acara. Pak. Nah, Natal kemarin lupa Pak saya. Hubungi Pak Gun, makanya Pak Gun bilang hilang Pak jadi hilang. Enggak Pak. Benar saya baru berpikir ini udah berapa bulan Iya, Pak Celi Pak, nggak benar. hubungi Karena saya nih. pas lagi- Kayaknya udah kurang sayang ya. Enggak, lagi sibuk-sibuknya ini loh Pak, beres-beresin ini apa segala macam. Oh gitu ya. Ya mungkin lah Pak Celi pikir ya. Sama-sama. Dan saya minta tim anugerah Pak ke depan Pak, semua mau foto dulu supaya sebelum kita keluar dari tempat ini, tim anugerahnya aja. Yuk. Yuk, silakan tim dari anugerah. Habis ini kita mau ya silakan tim anugerah, nanti ada media yang mau ambil foto. Sekali lagi terima kasih buat tim Nusa, buat Pak Gembala. Iya. Foto. Ya, satu, nggak lihat. Oke. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Gun. Ya terima kasih Pak Celi. Sekali lagi terima kasih buat Pak Jeffrey sudah
buat firman Tuhan. Terima kasih semua teman-teman ya. Semuanya biar penuh kemuliaan Tuhan selalu ada melingkupi kehidupan. Ingat supaya doa bisa saudara dapat jawaban. Jangan tinggal dengan dosa ya. Itu aja. Pengumuman kita hari Sabtu ada ibadah lagi. Di Sabtu perjamuan teman-teman. Kalau rindu ibadah silakan. Tapi nanti masuk list karena takutnya nggak dapat apa yang dia konsumsi karena kita mempersiapkan semuanya yang terbaik buat ibadah kami. Hari Rabu kita ada doa puasa mulai pukul 10.30 sampai selesai, dan doa puasanya mulai 10 malam hari Selasa sampai hari Rabu kita puasa, dan kubu doa online ada hari Senin yang dia Senin nanti kirim linknya di kubu doa. Kita kan terus berdoa. Saya percaya pasti ada jawaban dari Tuhan. Ya Pak Jefria, jawaban itu iya dan amin. Dan jadilah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Berdoa terus teman-teman supaya kemuliaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah pribadi lepas pribadi saudara. Baik, saya undang saudara bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kehidupan kami malapetaka pencobaan, apa yang ditimbulkan oleh iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya perlindunganmu, penyertaanmu, kuasa daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Bahkan hamba-hambamu dari tim anugerah ya Tuhan, hamba berdoa biar kasih dan karuniamu melimpah kehidupannya, sehingga mereka selalu membawa kabar baik dimanapun mereka berada. Khususnya Engkau berkati hambamu Pak Ferry Jeffrey Tuhan yang sudah menyatakan firman-Mu. Urapi dengan pewahyuan ilahi, bukakan tingkat-tingkat langit-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang punya beban diangkat oleh karena kuasa-Mu menyertai hamba-Mu ini. Bahkan umat-Mu yang datang di hari ini mendapatkan kelegaan, mendapatkan pemulihan, dan mendapatkan jawaban datang daripada-Mu. Kami mau Bapak tidak terikat dengan dosa. Kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus, sehingga berkat yang datang dari surga mengalir dalam kehidupan kami. Kekuatan doa hanya datang daripada-Mu ya Tuhan, karena Engkau kudus Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih untuk present worship Tuhan. Berkati teman-teman yang sudah melayani hari ini. Urapi dengan pewahyuan-pewahyuan kasih-Mu yang selalu baru Tuhan di dalam pelayanannya. Talenta mereka Kau tambahkan ya Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan hanya dengan pengurapan ilahi. Terima kasih buat bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa biar bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote, Tuhan melawat bangsa kami. Tuhan mensejahterakan bangsa kami, khususnya pemerintahan Indonesia yang takut akan Tuhan dalam pelayanan mereka, biar melayani mereka dengan penuh sukacita. Berkati pemerintahan kelak nanti baru di bulan Oktober, mereka akan memimpin 5 tahun ke depan, supaya mereka ada kekuatan yang datang dari sorga Bapa, supaya mereka takut akan Tuhan memerintah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat teman-teman yang ada di online Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya dengan doa orang benar ada kuasa. Yang sakit sudah disembuhkan, dan terikat sudah dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk
Untuk hari ini ya Tuhan, kami mau pulang Tuhan. Biar Engkau sertai kami, jauh dari maut, jauh dari kecelakaan, jauh dari marabaya, iblis, setan, penyakit yang mematikan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan perlindunganmu, penyertaanmu seperti Engkau melindungi Ayub, begitu halnya dengan kami. Engkau melindungi kami dengan pagar perisai yang datang dari sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau terima berkat yang datang daripadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan semua, kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan teman-teman, kita fellowship di bawah.